Hadirin disilakan duduk kembali. Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat hari tanggal Jumat 20 Agustus 2021 jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Raja Ampat. Agenda penutupan rapat paripurna masa sidang kedua dalam rangka penetapan dan pengesahan Perda LKPD hasil audit BPK tahun anggaran 2020. Nomor 1. Nama Abdul Wahab Warwi, jabatan ketua, keterangan hadir. 2. Renol Enggula SE MSI, jabatan wakil ketua 1, keterangan hadir. 3. Charles AM Indir ST MSI, jabatan wakil ketua 2, keterangan hadir. 4. Dr. Andus Martinus Mambraku MSI, jabatan anggota, keterangan hadir. 5. Simpson Sanoy Esos, jabatan anggota, keterangan hadir. 6. Muhammad Said ST, jabatan anggota, keterangan hadir. 7. Yardin, jabatan anggota, keterangan hadir. 8. Yoris Rumbewas SE, jabatan anggota, keterangan izin. 9. Rahmawati SIP, jabatan anggota, keterangan hadir. 10. Benoni Saleo, jabatan anggota, keterangan hadir. 11. Islawati Sabale, jabatan anggota, keterangan hadir. 12. H. Hamid Al-Hamid, jabatan anggota, keterangan hadir. 13. Muhammad Taufik Sarasa ST, jabatan anggota, keterangan hadir. 14. Ismail Saraka, jabatan anggota, keterangan hadir. 15. H. Ali Rumbara, jabatan anggota, keterangan hadir. 16. Zainuddin, jabatan anggota, keterangan izin. 17. Yehuda Manggarai, jabatan anggota, keterangan sakit. 18. Doris Jandi Kapisa, jabatan anggota, keterangan hadir. 19. Ibrahim Macap, jabatan anggota, keterangan hadir. 20. Fahmi Macap SE, jabatan anggota, keterangan hadir. Keterangan jumlah 20 orang, hadir 17 orang, izin 2 orang, sakit 1 orang. Pembacaan selesai. Yang terhormat Saudara Bupati, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan rekan-rekan anggota Dewan, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat atau yang diwakili, yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut Waisai, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten sekda, staf ahli bupati, seluruh pimpinan OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Kepala Distrik Waisai Kota, dan para lurah. Yang kami hormati saudara-saudara kepala instansi vertikal, BUMN, BUMD, kepala
Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan partai politik, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Peserta rapat yang berbahagia, setelah mendengar pembacaan daftar hadir anggota Dewan yang dibacakan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariatan DPRD, maka jumlah anggota Dewan yang hadir telah memenuhi quorum. Oleh sebab itu, rapat paripurna kedua masa sidang kedua tahun 2021 dalam rangka mendengar pandangan akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap pembahasan materi Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020. Hari ini Jumat tanggal 20 Agustus 2021 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, dan skor saya cabut. Anggota Dewan dan para tamu undangan yang kami muliakan, sesuai jadwal sidang, maka rapat pleno 5 pada malam ini adalah untuk mendengar bersama pandangan akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap pembahasan materi Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020. Untuk itu, atas nama pimpinan Dewan, saya mempersilakan juru bicara masing-masing fraksi Dewan agar dapat menyampaikan pandangan akhir fraksi. Maka saya mengundang dengan hormat juru bicara fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan akhir fraksinya. Silakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat. Pandangan akhir fraksi Demokrat terhadap penetapan dan pengesahan Perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota Dewan, yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut USAI, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Distrik Kota USAI, dan para lurah beserta pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati Kepala Kantor Statistik Kabupaten Raja Ampat, Kepala Kantor Pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat, Kepala Bulog, Kepala BPJS Kesehatan, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Yang kami hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu, serta pimpinan partai politik. Yang kami hormati Kepala Bank Papua Cabang USAI, Kepala BRI Unit USAI, Kepala Unit BNI USAI, Kepala Bank Mandiri Unit USAI, dan Direktur BUMD Raja Ampat yang saya hormati. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan beserta semua tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai umat yang percaya
Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan anugerahnya bagi kita semua sehingga bisa hadir dalam ruang sidang yang terhormat ini guna mengikuti rapat paripurna dalam rangka pengesahan dan penetapan peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Peserta sidang dewan yang terhormat, pertama-tama sebagai juru bicara fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Raja Ampat memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati beserta jajarannya yang telah berhasil meraih dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas audit terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 atas audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang merupakan opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat ke-7 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta segenap masyarakat yang mendiami pesisir dan pulau-pulau di Kabupaten Raja Ampat yang telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif sehingga kegiatan pemerintah dapat terselenggara dengan baik. Sidang dewan yang terhormat, laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK adalah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK ini adalah merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam laporan ini mengamanatkan bahwa ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu pertama, neraca, yang kedua, laporan realisasi anggaran, yang ketiga, laporan operasional, yang keempat, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang kelima, laporan perubahan ekuitas, yang keenam, laporan arus kas, dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Sidang dewan yang kami banggakan, ketujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah seperti tersebut di atas merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual yang telah diterapkan saat ini oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Oleh karenanya, fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Raja Ampat memandang perlu agar Saudara Bupati mempersiapkan sumber daya manusia atau aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi untuk melaksanakannya. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini juga merupakan laporan realisasi kinerja sehingga melalui laporan ini masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini, pemerintah daerah bisa melihat hasil yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan prinsip asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, fraksi Demokrat mengharapkan agar Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran
pemerintah daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di Kabupaten Raja Ampat, tentunya dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan rekan-rekan anggota DPR yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami dari fraksi Demokrat merasa perlu untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi untuk Dinas Kesehatan. A. Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab pelayanan kesehatan agar memberikan petunjuk pelaksanaan berupa surat edaran kepada penyelenggara fasilitas kesehatan baik RSUD, puskesmas maupun puskesmas membantu tentang distribusi pelayanan kesehatan yang agar tidak terjadi temuan sebagai upaya pencegahan terhadap pungutan liar. B. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan agar mengusulkan tenaga kepada pemerintah daerah untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan di kampung-kampung. Yang kedua, untuk Dinas Pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan bahwa temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan agar dikoordinasikan dengan aparat pengawas internal pemerintah AFIP sehingga sesuai dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. B. Dinas Pendidikan agar memberikan petunjuk pelaksanaan berupa surat edaran kepada seluruh kepala sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai sekolah menengah atas tentang sistem dan operasi prosedur SOP pemanfaatan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan operasi sekolah BOS sehingga diharapkan penggunanya sesuai peraturan peruntukan dan pertanggungjawaban dan pelaporannya dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan. C. Menindaklanjuti kebijakan evaluasi tenaga honorer daerah termasuk tenaga guru honorer yang mengakibatkan kekurangan guru, maka untuk membayarkan tenaga guru honorer dapat menggunakan dana operasional sekolah atau BOS sesuai ketentuan yang berlaku. D. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan agar mengusulkan tenaga honorer dari daerah yaitu guru kepada pemerintah daerah untuk mengisi kekurangan guru di kampung-kampung. E. Kepala Dinas Pendidikan agar menghubungi pihak-pihak yang telah menerima bantuan studi akhir untuk memberikan bukti pertanggungjawaban. Jika memang masih juga tidak bisa, maka disarankan untuk langsung menghubungi lembaga pendidikan tempat penerima bantuan menempuh pendidikan untuk mendapatkan klarifikasi dan bukti yang dibutuhkan. F. Selain pertanggungjawaban bantuan studi akhir, diharapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan juga menghubungi pihak-pihak yang telah menerima atau mahasiswa bantuan studi S1 untuk mempertanggungjawabkan biaya yang telah diterimanya. Jika memang masih juga tidak bisa, maka disarankan untuk langsung menghubungi lembaga pendidikan tempat penerima bantuan menempuh pendidikan untuk mendapatkan klarifikasi dan bukti yang dibutuhkan. G. Bangunan sekolah luar biasa di Perum 300 agar dikoordinasikan pemanfaatannya dengan provinsi atau pusat karena merupakan aset pemerintah pusat. H. Kegiatan-kegiatan fisik agar diperhatikan sehingga tidak terjadi keterlambatan pekerjaan di akhir tahun. Yang ketiga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. A. Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas penyelesaian sebagai tindak lanjut terhadap 2 temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan harapan agar di masa yang akan datang lebih berhati-hati. B. Fraksi Demokrat
menyambut baik upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam proses pengadaan dan distribusi bantuan sembako bagi masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang terdampak COVID-19 dengan melibatkan aparat penegak hukum yaitu unsur Kejaksaan Negeri Sorong dan Kepolisian Resor Raja Ampat serta aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan harapan agar keterlibatan ini dapat terjalin sebagai upaya pencegahan korupsi. C. Fraksi Demokrat menyambut baik niat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor restribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah, namun perlu kami ingatkan untuk tetap berpedoman pada peraturan daerah tentang restribusi jasa usaha dan jasa umum maupun peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha dan usaha umum dan jasa umum. Yang keempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. A. Pertanggungjawaban administrasi bagi petugas-petugas lapangan agar ditata dengan baik sehingga tidak ada maladministrasi yang mengakibatkan temuan. B. Temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang telah ditindaklanjuti agar dikoordinasikan dengan aparat pengawas internal pemerintah agar sesuai dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar melaporkan secara tertulis anggota tim COVID-19 yang belum dibayarkan honorer. Yang kelima, Dinas Perumahan dan Tata Ruang. A. Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas penyelesaian sebagai tindak lanjut terhadap satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Dinas Perumahan dan Tata Ruang berupa pembayaran atau setoran atas keterlambatan pekerjaan oleh pihak ketiga dengan harapan agar di masa yang akan datang lebih berhati-hati. B. Fraksi Demokrat mengharapkan agar Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang berkirim surat kepada Kepala Balai Pelaksana penyedia perumahan terkait status dan pemanfaatan rumah-rumah yang telah dibangun sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. C. Fraksi Demokrat mengharapkan agar diprioritaskan penyelesaian ganti untung pada pemilik tanah yang dijadikan jalan masuk ke lokasi kantor DPRD yang sedang dibangun. D. Fraksi Demokrat mengharapkan agar pembangunan kantor DPRD tidak direfokusin sehingga bisa cepat penyelesaian pembangunannya. Yang keenam, Dinas Perhubungan. Fraksi Demokrat mengharapkan agar segera dilakukan penyelesaian terhadap temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berupa denda atas keterlambatan pembangunan gedung Terminal Pelabuhan Wisata Waisai senilai Rp10.325.710. Denda atas keterlambatan pembangunan tambatan perahu di Waibon senilai Rp42.136.363. Dan denda atas keterlambatan pembangunan tambatan perahu di Sawandarek senilai Rp42.222.727. Untuk semua organisasi perangkat daerah, Fraksi Demokrat memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Secara aktif membangun hubungan dengan aparat pengawas internal pemerintah aktif berupa pendampingan pengadaan barang dan jasa untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan prosedur pengadaan. Yang kedua, pemberian bantuan sosial, sembako dan sebagainya melalui satu pintu agar tertata dengan baik dan menghindari penerima ganda serta mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban.
Yang ketiga, organisasi perangkat daerah yang mengelola dana COVID untuk mengirimkan laporan penggunaan dana secara tertulis kepada DPRD. Yang keempat, kepada pemberi bantuan sosial dan sembako agar dilakukan secara transparan by name by address. Yang kelima, pemerintah daerah agar memperhatikan pembayaran uang lauk pauk ULP bulan Oktober, November, dan Desember 2020 bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Raja Ampat. Yang keenam, dan silpa tahun anggaran 2020 agar segera dibayarkan agar tidak menjadi beban di tahun anggaran berikutnya. Yang ketujuh, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku OPD yang mengelola penggunaan aset agar mengevaluasi aset-aset yang ada sehingga dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga tidak terkesan pengabaian, dan jika memang aset tersebut secara aturan bisa dipindah tangankan maka agar dilakukan proses lelang, baik lelang terbuka maupun lelang terbatas kepada penggunanya. Kantor Belut agar diperhatikan dan dikoordinasikan dengan provinsi apakah masih aset pemerintah Kabupaten Raja Ampat atau telah dihibahkan ke provinsi supaya jelas siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Yang kedelapan, Fraksi Demokrat mengharapkan agar pembangunan Masjid Raya Waisai dan pembangunan rumah ibadah lainnya segera diselesaikan. 9. Fraksi Demokrat mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat agar mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer daerah, guru, dan tenaga kesehatan. Yang ke-10, Fraksi Demokrat mengharapkan agar semua OPD dapat menyelesaikan temuan laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Raja Ampat menyatakan dapat menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat. Demikian pandangan akhir Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Raja Ampat ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat rahmat dan anugerahnya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas pelayanan kita masing-masing. Pembacaan selesai. Waisai 20 Agustus 2021. Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Raja Ampat. 1. Muhammad Taufik Sarasa ST, Ketua. 2. Benoni Saleo, Wakil Ketua. 3. Muhammad Said, Sekretaris. 4. Abdul Wahab Warawei, Anggota. Yang kelima, Rahmawati SIP, Anggota. Yang keenam, Islawati Sabalaya, Anggota. 7. Yuris Rumbewas SE, Anggota. 8. Haji Hamid Al-Hamid, Anggota. 9. Yardin, Anggota. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengar dan ikuti bersama
pandangan akhir fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh yang terhormat anggota Dewan Muhammad Said. Atas nama pimpinan Dewan saya ucapkan terima kasih. Berikutnya saya mengundang dengan hormat juru bicara fraksi Golongan Karya untuk dapat menyampaikan pandangan akhir fraksi. Silakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, pandangan akhir fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Raja Ampat terhadap Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Raja Ampat, yang kami hormati pimpinan serta anggota Dewan terhormat, yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut Waisai, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, selamat datang di negeri kami, bertemu di ruang ini luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Kapolres. Ya. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, beserta seluruh anggota staf Sekda, staf ahli Sekda, maupun organisasi perangkat daerah yang kami banggakan, Esalon 34 yang diberkati oleh Tuhan, yang kami hormati Kepala Distrik Kota Waisai beserta Bapak-Bapak Lurah, Tuhan berkati, yang kami hormati Ketua KPUD beserta staf, Ketua Bawaslu, dan rekan-rekan pimpinan partai politik yang diberkati. Yang kami hormati Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Statistik, Bulog, serta Samsat, Kepala BPJS Kesehatan maupun Kepala BPJS Tenaga Kerja dan Direktur BUMD yang diberkati. Yang kami hormati Kepala Ban Papua Cabang Waisai, Kepala BRI Unit Waisai, Kepala BNI Unit Waisai, Kepala Ban Mandiri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang kami banggakan. Insan pers yang selalu setia untuk menulis, merekam dan menulis dan mewartakan semua kegiatan yang terjadi dalam ruangan ini sehingga menjadi pengetahuan bagi halayak umum. Terima kasih untuk itu. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini perkenankan kami selaku juru bicara dari fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk menyampaikan pandangan fraksi di malam hari ini. Sebelumnya selaku umat yang beragama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan ridho perkenannya kita boleh diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk bisa melakukan perbuatan untuk pertemuan yang besar ini. Sidang Dewan yang kami muliakan, secara struktural telah kita lalui pembahasan terhadap LKPD ini melalui komisi maupun banggar, sehingga kita telah mendapat kata sepakat untuk mengoreksi, bahkan memberi tanggapan balik, tanya jawab
mengajukan pandangan fraksi Banggar dan telah mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Artinya bahwa baik Dewan dan eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk membahas rancangan ini untuk menjadi suatu peraturan daerah. Namun izinkan kami fraksi Golkar untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bagi tim TPAD untuk penyusunan LKPD sejenis apapun maupun LKPD di waktu yang akan mendatang supaya memperhatikan dengan sungguh perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tuntunan dalam penyusunan isi muatan daripada laporan itu, sehingga mudah kita cerna dan memudahkan anggota Dewan untuk mendapatkan jalan solusi untuk perbaikan. Saudara Bupati beserta hadirin yang kami banggakan, sebagai pandangan umum dari fraksi Golkar ada 7. Pertama, terkait dengan penyelenggaraan usaha pemerintahan yang bersifat wajib di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat di kampung-kampung, maka kami fraksi Golkar mengharapkan agar ada kebijakan pengangkatan tenaga honorer untuk ikut menjadi penguat dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini menjadi dilema bagi kehidupan pertumbuhan pengetahuan bagi anak negeri. Oleh sebab itu jadi catatan yang penting untuk diperhatikan dalam rangka penerimaan dari pusat. Kalaupun itu belum bisa, sisihkanlah sebagian dari sumber penghasilan PAD kita yang bisa dapat dipertanggungjawabkan untuk membiayai beberapa tenaga agar peningkatan pendidikan menjadi baik di kemudian hari. Yang kedua, perlu adanya kerja keras dari pemerintah daerah untuk mengamankan seluruh aset yang kita miliki, terutama tanah milik daerah yang kurang lebih 650 hektar sekarang menjadi mentah ulang. Lemahnya di mana? Sosialisasinya atau apa yang menjadi penyebab? Perlu disepakati segera. Tanah 600 hektar sekarang menjadi nyata begitu, hilang. Setiap orang ikut membangun menurut suka. Yang sudah dijual, sudah diserahkan, diambil lagi. Yang ketiga, fraksi Golkar menyarankan agar setiap pengadaan tanah yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang agar benar-benar dilakukan secara resmi, sehingga tidak kita kehilangan lagi, karena 600 hektar ini mulai mengalami penyusutan. Hal yang keempat yang perlu para fraksi Golkar sampaikan adalah ya hampir sama tadi, bahwa penyerahan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID kalau bisa dipusatkan untuk satu OPD saja, sehingga memudahkan kita mempertanggungjawabkannya, pertama dari eksekutif kepada legislatif. Karena dari hasil audit kemarin yang kita bahas itu ada terdapat beda-beda, ada belum begitu jelas. Yang kelima, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku OPD yang mengelola penggunaan aset agar mengevaluasi kembali aset-aset yang kita punya, agar yang bisa dilelang aja, baik yang lelang ke dalam, lelang keluar, sehingga menambah pendapatan asli kita dalam rangka menopang laju pertumbuhan pembangunan di negeri 1000 pulau ini. Yang keenam, penerbitan surat keputusan pejabat pengadaan barang dan jasa agar benar-benar memperhatikan kompetensi dari para pegawai atau aparat yang akan diberikan kepercayaan itu kepada mereka, sehingga benar-benar memahami tugas itu sebagai suatu amanah. Dan yang ketujuh,
fraksi Golkar mengharapkan perhatian pemerintah daerah terhadap kelanjutan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada aparatur pegawai negeri sipil yang ada. Mengapa hal ini kami ajukan? Setelah kami amati banyak pegawai negeri sipil yang sekarang bekerja di luar lagi cari tambahan-tambahan karena ini putus. Saya kira aset kita, kekayaan kita masih banyak. Fraksi Golkar mengharapkan pada Wakil Bupati untuk bisa mensiasati dengan satu sistem bagaimana pegawai negeri sipil kita ini kuat sehingga mereka berjalan di atas kepercayaan diri yang teguh. Jika ini kita lalai, maka kita telah membuka suatu pintu berkeinginan yang melampaui batas dan terjadi korupsi. Lalu kita memberikan kesalahan kepada anak buah kita, tetapi ternyata kita lah yang membuka pintu itu. Oleh sebab itu, malam hari ini sebagai pandangan fraksi yang terakhir terhadap rancangan ini kami ajukan 7 butir ini, tapi yang ke-7 kami minta mari kita sama-sama mencermati itu untuk bisa menjadi suatu pandangan yang bisa dikembangkan. Dan yang paling terakhir, kami fraksi Golkar mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya pertama kepada Komandan Kodim 1805 atas keberaniannya bahwa COVID menghancur negeri ini, tetapi mereka juga melalui kekuatan yang ada, mereka juga melampaui batas kepatutan dan menerima anak-anak negeri ini untuk menjadi TNI. Luar biasa. Mereka harus bersinggung dalam keadaan seperti COVID, tetapi ada keberanian yang luar biasa yang patut fraksi Golkar mengangkat hormat dan terima kasih untuk itu. Kami juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Raja Ampat bahwa sebagai pengaman ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi dengan turunnya penerimaan anak negeri untuk menjadi anggota kepolisian, mereka juga melangkah untuk menyangkalakan diri dan menerima anak-anak negeri ini untuk dididik menjadi anggota polisi, dan cukup banyak. Kali ini kita dapat luar biasa, mari kita berikan aplaus. Sementara kepada Danpos, perkembangan terakhir ada buka di Sorong, dan sementara anak-anak mudah-mudahan ada keberanian seperti itu lagi sehingga Angkatan Laut juga anak negeri ini memenuhi kriteria yang ada. Sehingga satu waktu lagi fraksi kami mau yang duduk di sini bukan lagi orang lain, tapi kalau bisa anak negeri ini duduk di tempat itu. Demikian pandangan fraksi dari Golkar. Tuhan memberkati kita semua, dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, fraksi Golkar menerima rancangan yang ada untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Waisai 20 Agustus 2021, fraksi Golkar, Ketua Dr. Andrews Martinus Mamraku, Wakil Ketua Tidoris Jentri Kapisa, Sekretaris Simpson Sangai Esos, Sainuddin anggota, Renold Mula SE MSI anggota, Charles AM Imbir ST MSI anggota, Yahuda Menggarai anggota. Penyampaian selesai. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat juru bicara fraksi Gerakan Amanat Sejahtera untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi. Silakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat. Pendapat akhir fraksi Gerakan Amanat Sejahtera DPRD Kabupaten Raja Ampat terhadap dokumen LKPD Bupati tahun anggaran 2020.
Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, Saudara Wakil Ketua 1, dan Saudara Wakil Ketua 2, serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati Dandim 1805 atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat. Selamat datang Pak, selamat bertugas di Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut Waisai. Yang kami hormati Saudara Sekda, Saudara Sekwan. Yang kami hormati para asisten dan staf ahli Bupati. Yang kami hormati pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati pula para tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, dan rekan-rekan pimpinan partai politik se-Kabupaten Raja Ampat, serta rekan-rekan wartawan. Dan yang kami hormati pula para hadirin serta undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Di hari yang sangat mulia ini, kami sangat bersyukur atas segala rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberi berkah waktu dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di gedung ini guna mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia. Sebelum memasuki penyampaian pendapat akhir fraksi, kami dari fraksi Gerakan Amanat Sejahtera DPRD Kabupaten Raja Ampat menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi GAS untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna. Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Raja Ampat pada malam hari ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran pemerintah kabupaten yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Selanjutnya fraksi Partai Amanat Gerakan Amanat Sejahtera akan menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 sebagaimana di atas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 30 Ayat 1 mengamanatkan bahwa kepala daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa dan diaudit oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Raja Ampat, kami fraksi Gerakan Amanat Sejahtera menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Perlu kami sampaikan bahwa fraksi GAS memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat beserta jajarannya atas diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-7 kalinya berturut-turut yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Tentunya hal ini merupakan prestasi yang patut dipuji karena selama beberapa tahun ini Pemda Raja Ampat secara terus-menerus memperoleh opini WTP. Hal ini sangat penting untuk citra Pemda Raja Ampat dan kita semua tentu berharap dapat dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya. 2. Dalam kondisi wabah COVID-19, Pemda Raja Ampat telah membuat kebijakan relokasi dan refocusing anggaran seperti dijelaskan dalam jawaban
pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi yang kami sampaikan. Kami berharap dampak dari pandemi COVID-19 baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial dapat tertangani dengan baik, menjadi keinginan seluruh lapisan masyarakat agar wabah ini segera berakhir sehingga kehidupan kembali normal, termasuk di dunia pendidikan, mengingat masih ada beberapa tingkat sekolah yang belum dibolehkan melakukan kegiatan belajar mengajar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. 3. Kami meminta kepada saudara Bupati beserta jajarannya untuk dapat menjawab serta melaksanakan dengan sungguh-sungguh terhadap rekomendasi yang telah disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD, sehingga semua persoalan yang kita hadapi dan beberapa program yang belum terlaksana dengan baik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tahun anggaran berikut. 4. Selaku wakil rakyat, kami akan mendukung segala kebijakan pemerintah daerah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Setelah mempelajari secara mendalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Raja Ampat, dengan ini fraksi GAS menyatakan Bismillahirrahmanirrahim menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021. Akhirnya, marilah bersama membangun negeri ini dengan tantangan besar di tengah pandemi yang telah meruntuhkan segala sendi kehidupan kita bangsa Indonesia. Kami mengajak untuk kita sekalian bergenggam tangan dengan erat bersama untuk berjuang demi negeri ribuan pulau ini. Pendiri pasti tersenyum kalau melihat bersatu dalam berjuang. Demikianlah penyampaian kata akhir fraksi GAS terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waisai 20 Agustus 2021. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera. Ismail Saraka Ketua, Fahmi Macap SC Wakil Ketua, Ibrahim Macap Sekretaris, Haji Ali Rumbara Anggota. Pembacaan selesai. Demikian tadi telah kita dengar dan ikuti bersama pandangan akhir fraksi Gerakan Amanat Sejahtera yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Ismail Saraka. Atas nama pimpinan Dewan, saya mengucapkan terima kasih. Beserta rapat pleno dan hadirin yang saya hormati, demikian tadi telah kita dengar dan ikuti bersama pandangan akhir fraksi-fraksi Dewan Kabupaten Raja Ampat yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi Dewan. Untuk itu atas nama pimpinan Dewan perlu saya sampaikan bahwa sesuai amanat peraturan perundang-undangan, DPRD hanya memberikan catatan-catatan atau rekomendasi sebagai perbaikan kinerja pemerintah daerah terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020. Atas nama pimpinan Dewan, saya perlu tanyakan kepada rekan-rekan anggota Dewan sekalian bahwa melalui pandangan akhir fraksi-fraksi Dewan tadi, apakah saudara-saudara setuju terhadap rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan melalui pendapat akhir fraksi Dewan tadi guna perbaikan kinerja pemerintah daerah kepada ke depan yang lebih baik lagi?
Apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Sekali lagi saya tanyakan, apakah setuju? Setuju. Dan selanjutnya atas nama pimpinan Dewan, saya mempersilakan Kepala Bagian Perundang-undangan untuk membacakan surat keputusan DPRD. Silakan. Keputusan DPRD Kabupaten Raja Ampat nomor 188-SK-DPRD-8-2021 tentang penetapan Raperda pelaksana pertanggungjawaban APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hasil audit BPK menjadi Perda Kabupaten Raja Ampat tahun 2021. Pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat nomor 188-DPRD-8-2021 tentang penetapan jadwal rapat paripurna kedua masa sidang kedua dalam rangka pembahasan Raperda pelaksanaan penggunaan APBD hasil audit BPK tahun 2020, Raperda inisiatif DPRD dan usulan eksekutif tahun 2021 pada pleno 1 pada tanggal 5 Agustus 2021. 2. Rekomendasi komisi-komisi kepada Badan Anggaran DPRD melalui rapat pleno 2 pada tanggal 19 Agustus 2021. 3. Rekomendasi Badan Anggaran DPRD kepada eksekutif melalui rapat pleno 3 pada tanggal 20 Agustus 2021. 4. Jawaban eksekutif kepada Badan Anggaran DPRD melalui rapat pleno 4 pada tanggal 20 Agustus 2021. 5. Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD melalui rapat pleno 5 pada tanggal 20 Agustus 2021 memutuskan menetapkan pertama, menyetujui dan menerima Raperda pelaksanaan penggunaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hasil audit BPK menjadi Perda Kabupaten Raja Ampat tahun 2021. Kedua, Perda pelaksanaan penggunaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hasil audit BPK sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 selanjutnya akan dilakukan penyerahan kepada pihak eksekutif melalui persetujuan bersama yang dituangkan ke dalam suatu berita acara dan ditandatangani oleh pihak DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat. Ketiga, dokumen Perda pelaksanaan APBD, dokumen pelaksanaan penggunaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hasil audit BPK sebagaimana dimaksud pada diktum kedua akan ditindaklanjuti kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setelah mendapat rekomendasi Gubernur Papua Barat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan diwasai pada tanggal 20 Agustus 2021. Ketua DPRD Ketua DPRD Abdul Wahab Warway, Wakil Ketua 1 Renold M. Bula, Wakil Ketua 2 Charles A.M. Imbir.
Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai di hati, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan rekan-rekan anggota Dewan. Yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Raja Ampat. Yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut Waisai. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD, para asisten sekda, staf ahli bupati, seluruh pimpinan OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Kepala Distrik Kota Waisai dan para lurah. Yang kami hormati saudara-saudara kepala instansi vertikal BUMN, BUMD dan perbankan. Yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Yang kami hormati Saudara Ketua KPUD Raja Ampat, Saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan partai politik. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Tercermin dalam kehadiran kita di tempat yang terhormat ini, semua itu atas kebesaran dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, maka patutlah kita panjatkan puji dan syukur atas semua ini. Sidang Dewan yang kami banggakan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020. Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan ini adalah pemeriksaan mencakup seluruh unsur keuangan negara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dengan demikian berarti anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Raja Ampat juga menjadi lingkup kewenangan pemeriksaan keuangan negara yang dimiliki Badan Pemeriksaan Keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia diwajibkan menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. Dengan penerapan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual, pemerintah daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih. Dengan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual ini pula, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat berharap laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran laporan keuangan pemerintah daerah
yang telah diaudit oleh BPK, terutama yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tentunya mempunyai kualitas informasi yang cukup handal. Oleh karena itu, dengan memahami lebih mendalam mengenai 7 jenis laporan keuangan dan keterkaitan antara jenis laporan keuangan serta akun-akun di dalamnya, akan dapat menuntut kita semua untuk mengenai apa yang telah dipertanggungjawabkan, akuntabilitas dan bagaimana mengambil keputusan keuangan saat ini dan ke depan. Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta para undangan pada sidang Dewan hadirin dan undangan yang berbahagia, sejak beberapa waktu lalu komisi-komisi DPR, gabungan komisi dan badan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya bersama-sama dengan pihak eksekutif terkait telah melakukan proses pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 yang tentunya menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menetapkan program atau kegiatan pembangunan berskala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 hasil audit BPK merupakan indikator untuk mengukur kinerja jajaran pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang sektor pembangunan. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD, hanya memberikan rekomendasi dan catatan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Hadirin yang kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pimpinan dan anggota DPR menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta staf yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 melalui rapat dengar pendapat bersama komisi terkait maupun gabungan komisi dan badan anggaran. Ucapan terima kasih dan juga penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh anggota DPR yang terhormat atas pemikiran dan kinerja keras dan kerja kerasnya melalui rapat dengar pendapat dengan OPD, sehingga pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 dapat terselenggara sesuai jadwal yang ditetapkan. Saya atas nama pimpinan dan anggota Dewan berkeyakinan bahwa semua ini terjadi atas ridho dan izin Tuhan Yang Maha Kuasa serta didasari oleh niat baik kita semua untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita wakili di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ucapan terima kasih juga kepada Sekretaris dan unsur Sekretariat DPRD atas dukungan selama tahapan proses pembahasan LKPJ ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada aparat TNI, Polri, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang dapat menyatukan semangat dan kebersamaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan sehingga terciptanya suasana yang tentram, aman dan damai, sehingga proses penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dapat berlangsung dalam suasana yang aman dan terkendali. Saudara Bupati serta sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, demikian pidato ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan berkat rahmat dan anugerahnya serta melindungi kita semua dalam tugas pelayanan pekerjaan maupun keluarga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPR, yang saya hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat. Yang saya hormati Kapolres Raja Ampat, yang saya hormati Dandim 1805 atau yang mewakili, yang saya hormati dan Lanal atau yang mewakili dan Pos Wasai, yang saya hormati Sekretaris Daerah, yang saya hormati Sekretaris Dewan, yang saya hormati pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati pimpinan BUMD, BUMN di Kabupaten Raja Ampat, tamu undangan serta insan pers yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya kembali mengajak kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna kedua masa sidang kedua dengan agenda penetapan pengesahan Perda LKPD hasil audit BPK tahun anggaran 2020. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama dan dukungan kepada eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Berkat kerjasama yang terbangun dan terus terpelihara, pembahasan LKPD tahun anggaran 2020 pada hari ini telah kita selesaikan, yang kami yakin merupakan kerja keras melalui tahapan kajian yang mendalam dalam terhadap materi LKPD tersebut. Hadirin sidang yang saya hormati, selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat, kami sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan sebagai wujud kepedulian dan kesungguhan dari segenap anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini. Berbagai kendala yang dihadapi di dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tidak selamanya berasal dari kelemahan internal institusi dan aparatur, namun juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang di luar jangkauan kewenangan dan kemampuan kita. Terkait dengan hal tersebut, kita tidak pula ingin berlindung dari kelemahan yang bersifat eksternal, namun akan tetapi berkomitmen untuk terus memperbaiki
kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan saran, masukan, serta rekomendasi dari DPR Kabupaten Raja Ampat. Hadirin sidang yang saya hormati, selaku pelaksanaan, saya akan tetap bertanggung jawab dan akan berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan mengatasi berbagai kendala yang sifatnya internal. Saat ini, pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah akan terus mengupayakan perbaikan, penataan kelembagaan untuk memperkuat akselerasi pada organisasi perangkat daerah. Hadirin sidang yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, kembali saya menyampaikan terima kasih penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR atas kerjasama yang terjalin selama ini. Hal-hal yang tersebut sudah sangat jelas dibuktikan oleh kerjasama antara eksekutif dan legislatif dengan mendapatkan opini WTP sebanyak 7 kali, dan WTP sebanyak itu sudah jelas kita dapat melalui tahapan pembahasan LKPD yang serius dan berdedikasi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Raja Ampat. Kita berharap bersama, mudah-mudahan kali ini juga DPR bersama pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dapat mengantar kembali opini WTP di tahun-tahun berikut untuk kita semua, terutama untuk pelaksanaan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Hadirin sidang yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberi petunjuk, kekuatan, taufik dan hidayatnya kepada kita dalam berpikir dan bekerja, sehingga pembangunan dan pelayanan semakin baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, rekan-rekan anggota Dewan, yang kami hormati Komandan Kodim 1805 atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut WSI, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris DPRD, para asisten sekda, staf ahli bupati, seluruh pimpinan OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Kepala Distrik Kota WSI, para lurah, yang kami hormati saudara-saudara kepala instansi vertikal BUMN, BUMD, perbankan, kepala BPJS Kesehatan, kepala BPJS Ketenagakerjaan, yang kami hormati saudara Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan partai politik, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum rapat ini ditutup, kami atas nama pimpinan lembaga DPRD menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu seluruh hadirin yang mana telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti rangkaian kegiatan proses penetapan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Maka dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penutupan rapat paripurna kedua masa sidang
kedua tahun 2020 dalam rangka pembahasan materi Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2020 pada hari ini Jumat tanggal 20 Agustus 2021 saya nyatakan ditutup. Selalu